Halo teman-teman semua. Jadi kali ini kita akan masuk ke study group ketiga ya. Udah lumayan panjang juga ya perjalanan teman-teman kali ini. Jadi untuk ke study group kali ini kita akan belajar tentang fundamental widget uh, untuk Flutter. Nah di sini kita belajar langsung. Hmm. Jadi untuk tujuan pembelajaran untuk ke study group kali ini, saya ingin setelah study group ini kalian dapat memahami konsep widget di Flutter dan mengenal widget dasar untuk UI, menggunakan widget layout utama, menyusun UI sederhana dengan Flutter. Jadi sebenarnya apa sih itu widget? Jadi widget itu adalah uh, semua komponen yang tentang UI yang ada di Flutter itu semuanya adalah widget ya teman-teman. Mau itu dari kontainer, kolom, apapun ya tentang UI. Jadi contohnya di sini, ini adalah widget tree untuk widget di Flutter. Jadi dari sini kita mulai dari My App, Material App, dari homepage. Nah, dari My App sampai homepage itu adalah bawaannya dari uh, widget bawaannya dari Flutter ya. Itu bukan kita yang custom sendiri. Nah, jadi kita mulainya biasanya dari scaffold ini. Jadi ini untuk review singkat karena sebelumnya kalian juga udah pernah belajar ini ya, stateful atau di study group kedua kalau nggak salah. Jadi untuk stateless sama stateful itu uh, dia punya perangnya masing-masing ya. Tapi untuk stateless, nah dia itu untuk UI yang tidak ada perubahan ya. Jadi kalau contohnya kita mau bikin counter app nih, jadi uh, di kita mau place naik ini increment, tapi dia nggak bisa naik kalau kita pakai stateless. Kalau pakai stateful bisa. Jadi di sini kita pakai stateful. Jadi di sini kita menggunakan set state untuk uh, reaktif atau bikin UI ini itu bisa berubah. Tapi kalau uh, kita mau pakai stateless, sebenarnya bisa, tapi uh, kita lebih ke pakai state management lainnya, contohnya kayak gettext atau block atau provider itu, nah itu baru bisa. Tapi untuk bawaannya Flutter sendiri, itu kita harus uh, pakai stateful untuk bisa bikin UI-nya ini ya, reaktif ya. Nah, ini adalah widget yang hampir semua page itu ada ya. Jadi ini namanya scaffold. Jadi dia yang kayak wadah yang menyediakan app bar, body, dan foto navigation bar. Jadi di sini contohnya kalau kita lihat 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 aja di codingan. Jadi sebelumnya teman-teman juga harus ini ya sudah menyiapkan ini dulu ya, uh, menyiapkan project dulu ya. Jadi di sini saya kalau teman-teman belum tahu project sini, contohnya kita bikin project di sini. Mau dari ini juga bisa atau dari VS Code juga bisa ya. Kalau dari terminal langsung ini aja. Create project. Ini project name ya. Project. Oke. Jadi contohnya di sini kalau kalian mau bikin counter app, nah itu bisa ya. Atau mau dari VS Code langsung juga bisa. Di sini Flutter. Nah, Flutter new project nih guys. Nah, tapi untuk di sini udah ada project, jadi langsung mulai dari ini aja. Kita hapus dulu aja dulu.
Nah, kita mulai dari sini ya teman-teman. Jadi scaffold ini kalau caranya ya, teman-teman juga boleh langsung sambil ini ya, sambil buka VS Code untuk praktik juga. Jadi eh kita langsung slide dulu aja. Nah, ini adalah contoh untuk yang scaffold mini dia kan. Contohnya bar, body. Ini contohnya kita coba running dulu. Runnya di sini ya. Atau mau di terminal juga bisa. Terminal Veteran aja ya. Kalau di sini langsung Veteran aja. Hmm. Nah, untuk bar itu adalah bagian paling atas di biasanya di app. Itu biasanya si title atau action gitu. Nah, ini contoh untuk app bar ya. Di sini kita bisa bikin uh, teks untuk app bar atau ini card. Di sini coba kita bikin dulu deh. Hmm. Ini ada produk besaran. Hmm. Oh, ini aplikasi yang menarik. Untuk kalau kita rank ini dia akan kayak gini ya, teman. Jadi untuk scaffold di sini dia akan memberikan app bar ya. App bar. Ini contohnya kita mau teks nih. Teks juga bisa. Teks terus di sini ada body. Body juga butuh teks saja. Teks body. Ini app bar. Bahan juga ya. Hmm. Hujan. Nah, sambil nunggu kita mulai slide dulu aja ya. Langsung. Nah, kita juga ada widget kontainer nih. Nah, widget kontainer ini adalah widget yang paling fleksibel ya. Itu nanti kita bikin suatu project, pasti kita akan sering pakai uh, widget ini. Jadi di widget ini kita bisa uh, buat ukuran, contohnya width, height, atau tinggi, atau terus kita bisa color juga, bisa decoration juga, padding, margin, semuanya bisa guys. Nah, kita juga ada size box. Sebenarnya size box itu mirip sama kontainer. Cuman di size box itu eh, tidak ada eh, color atau kita tidak bisa style untuk size box. Jadi untuk size box kita biasanya gunakan untuk gap antara widget satu widget dan widget lainnya.
Lihat lagi habis keseluruhan nih. Cari run lagi dulu deh. Kalau bisa. Ini contohnya sidebook ini, contoh penggunaannya. Nah, ini, kita juga ada ini ya teman-teman. Ah, teks. Jadi untuk teks itu kita mau menampilkan suatu teks ya pada layar. Jadi di sini kita bisa style, contohnya kita bisa pakai style untuk style terus teks lain untuk uh, menempatkan diri di uh, tengah atau di kanan atau di kiri ya. Nah ini juga bisa, kita taruh di sini. Nah di sini kita bisa contohnya di sini kalau untuk scaffold dia itu menyediakan uh, tadi add bar, body sama floating action button. Di sini kita coba ini aja ya. Dari bodinya dulu aja ya. Nah, di sini teman-teman lihat ya. Kalau di sini ya ada body, cuman kelihatan dikit aja. Karena kita tidak pakai ini. ah, untuk mengatasi itu kita bisa pakai antara save area atau center. Center bisa nggak ya? Coba center dulu. Center bisa. Nah, bisa nih. Terus ini kita ada kontainer dulu. Contohnya kontainer. Di sini kontainer itu kita bisa style ya. Karena di sini kita mau bikin kontainer. Nah, kontainer. Sini kalau ya, di sini kan ada widget nih. Teman-teman bisa kontrol spasi untuk melihat apa ya apa aja yang di dalam yang kita bisa pakai nih. Contohnya di sini ada align, child, terus ini klik behavior, color, constraint, ya dan lain-lain. Ini kita pakai child untuk buat teks dulu. Contohnya teks hello, hello Flutter ya, Flutter. Sini kita mau decoration nih. Jadi ini ada box decoration. Contohnya di sini kita kalau mau decoration kita pakai ini ya. Misalnya atau ada ini color atau color, color terus di sini ada colornya si merah aja ya. Colors dot red. Nah, ini kita belum ini ya. Kita tengahin dulu. Nah, ini dia. Nah, contohnya kita mau gimana Bang? Kalau kita mau ganti warnanya teks nih. Nah, kalau di sini warna teksnya kita ganti gini. Saya kita bisa style gini. Terus text style. Di sini color, color. Sini kita mau kasih white aja. Bentar. Sini kita mau kalau mau lihat apa yang kita bisa pakai di sini, kita bisa kayak gini guys. Contoh di sini color berarti uh, dots white. Bentar ya, teman. Nah, ini udah bisa nih. Kita mau ubah warnanya teks. Di sini apalagi ya? eh kita oh lupa. Kita mau kasih width sama egg ya. Contohnya di sini 100 aja. Terus di sini eggnya 100 juga. Ini guys.
Nah, ini harusnya di bawah ya. Nah, nah gini guys. Contohnya tadi lagi size box. Nah, size box nih. Contohnya size box di sini. Nah, size box. Ini aja. Kita ganti ke size box deh. Bisa nggak? Di sini size. Nah, ini ada nih. Kalau di sini harusnya kalau kita pakai size. Bentar. Ini belum ya. Ini size box dulu. Size box. Kalau size box kita nggak bisa pakai ini ya. Jadi kita hapus dulu. Hmm. Nah, kalau size box di sini tuh kita nggak bisa pakai ini ya. Contohnya di sini. Nah, di sini kan cuma ada. Nah, kalau kita hapus dulu semua ya. Nah, di sini ada child with key. Jadi contohnya child di sini kita mau kayak teks ini teks terus hello latar. Nah, ini bisa tapi kita tidak bisa ini ya. Nah, kalau mau uh, mm, bikin warna untuk size background untuk size boxnya sendiri tidak bisa ya. Karena di sini kita nggak ada decoration. Jadi itulah bedanya sama kontainer. Ini terus teks. Nah, teks di sini kan tadi kita udah bilang. Kita bisa edit ya untuk teks sendiri. Kalau mau edit ya style, terus ada text style. Nah, di sini baru kita tetap yang baru belajar langsung ke kontrol spasi biar bisa lihat nih. Ya ada background. Contohnya aja tuh. Nah, background, background color, color, lalu decoration. Ya, tuh. Nah, contoh di sini kita color aja. Kalau coba color. Oh, tadi kita udah pakai color nih. Kita select. Nah, ini coba background color nih. Color itu kayak mana ya? Color di sini. Nah, ini bisa nih. Tapi untuk ini ya, untuk teks doang ya. Di sini contohnya kita kasih size-nya, width-nya 100 juga, height-nya 100 juga. Nah, sebenarnya di sini ada weight 100 tapi kita nggak bisa ini style size box-nya. Jadi kita nggak, ya di sini nggak kelihatan gitu. Karena ini pakai ini ya, size box kalau coba kontainer. Bentar ya. Di sini kita pakai size terus. Kalau kita memakai background, kita tinggal decoration, box decoration, terus dapat ini, ada background, yang colornya, dots, dots, oh, images. Kalau di sini kan, kalau contohnya kita pakai saja box, dia akan di yang kuning kita nggak kelihatan guys. Next, ini cara penggunaannya. Oh lupa, di font, di teks, di teks kita bisa ini juga ya. Contohnya di sini, sini kan ada eh nah,
di sini font, font size, font family, font style. Mana sih font size? Font size di sini coba 20. Ini untuk size-nya si teks ya. Nah, di sini kita masuk ke row sama column ya. Jadi di biasanya di aplikasi Flutter, row sama column itu udah pasti sering dipakai ya. Karena gini, karena uh, di Flutter kita menyusun uh, semua widget itu pasti antara secara vertikal atau secara horizontal. Jadi untuk kalau kita mau menyusun secara horizontal, kita pakai row untuk horizontal, menyusun horizontal. Tapi kalau kita mau menyusun secara vertikal, nah ini kita pakai kolom nih. Tapi uh, sebenarnya kan type-nya kita pasti pakai pakai menyusunnya secara ini ya, vertikal ya. Jadi di kolom ya. Jadi kolom. Nah, kolom ini dia butuhnya ini guys, children ini list. Jadi di sini contohnya kita mau masuk ini apa? Di sini contohnya bikin ini aja deh. Teks biar total nih. Teks login. Contohnya nanti kali ini contohnya pasti ini login ya. Jadi di sini login. Terus di bawahnya ada apa lagi yang bagus ya? Ada ini deh ya. Lagi register deh. Register. Thanks. Hmm. Satu. Nah, nah, di sini kalau kita hot reload dulu. Oh ya lupa, kita juga belum ini ya. Harusnya kita pakai save area biar langsung ini. Save area. Jadi save area itu untuk uh, contohnya apapun widgetnya dia pasti nampilkan di yang screen-nya kelihatan ya. Jadi, kalau di sini kalau uh, kolom itu kan kita minusnya secara vertikal ya. Jadi dia akan yang login yang akan di atas dan register di bawah. Coba kalau kita pakai row. Kalau row gimana guys? Ada yang bisa jawab? Tahu nggak? Kalau row kita layoutnya akan gimana guys? Jadi kiri ke kanan. Nah benar. Nice. Tapi di sini kan kita nggak ada ini ya, nggak ada gap ya, atau spasi itu. Nah, jadi kita di sini pakai size box untuk ini ya, size box untuk sejarak. Kalau kita size box pakai yang width apa gini, apa width nih, width. Mana yang benar guys? Teman, coba tebak. Pasti width untuk ini ya.
Kalau untuk uh, kalau kita menyusun secara vertikal, kita maunya jaraknya antara di bawah sama di atas ya. Jadi kita pakai 8 untuk kasih jarak. Tapi kalau untuk row itu kan secara horizontal ya. Jadi kita pakai width untuk kasih jarak. Contohnya di sini 20. Oh, ini belum ada ini ya. Nah, ini untuk jarak. Gimana kalau kita ini mau uh, kasih ke tengah nih, cross, terus cross axis alignment. Di sini terus alignment, terus center, cross axis alignment, center. Jangan nggak center guys, center ya. Oh ini cross ya, berarti main harusnya main. Nah, ini baru center guys. Jadi untuk cross alignment itu yaitu kebalikannya dari main. Contohnya kalau di sini kita pakai kolom, uh, main alignment itu akan jadi vertikal guys. Jadi untuk cross alignment itu horizontal. Tapi kalau kita pakai row, nah dia itu akan kebalikannya dari sini, dari cross alignmentnya, cross axis alignmentnya si eh, kolom, dia akan jadi eh, main axis alignment. Contohnya gini ya, sini saya pakai untuk kolom, berarti itu mainnya itu dia akan ini secara vertikal gitu. Dan di sini gimana? Ah, yang sebenarnya kita di sini size dulu aja deh. 30, 30. Makanya di sini kita kasih ke kontainer dulu, kontainer, kontainer, terus 8, terus terus mix 100 child text. Tapi di sini contohnya di sini pakai jembatan aja deh. Login, email aja lah. Di sini tapi kita harus ada dekorasinya juga biar decoration dead box decoration color colors dot aja nggak apa-apa, ini aja, ini banyak-banyak ini deh. Hmm. Nah, di sini size box biar ada size gapnya atau jarak, buat jarak dulu ya. Ini kalau kolom berarti kita pakai egg ya, jadi di sini 20. Nah yang bawah masih ini ya, masih belum ada jarak. Jarak dulu, kasih jarak ini size box ya. Oke. Salah teks.
Dia itu nggak ada jarak karena kalau untuk row kita pakai width, width untuk kasih jarak. Contoh di sini kita width nih, pasti ada jarak di terakhirnya. Terus kalau untuk ini ya, nah, kita balik lagi slide dulu. Nah, salah satu icon yang kita juga akan sering pakai itu adalah icon. Jadi ini adalah widget yang sering pakai kalau kita mau bikin, contohnya mau bikin profile page itu ya. Jadi ada profile page atau anti navigation bar, bottom navigation bar. Nah itu juga kita sering pakai. Nah di sini kita mau tambahin aja lah, tambahin aja di sini children ya, child. Terus ada icon bisa, icon, terus icons dot icon apa yang bisa personal ya, personal dan teman. Ini kita juga bisa ini ya, style icon itu sendiri ya. Contohnya di sini, eh sini biasanya ada beberapa aja nih. Nah di sini ada color, terus font weight, ada size juga. Contohnya kita size nih, size kita nambahin size-nya jadi 30 deh. Ya kan mana nih? Nah ini coba 50. Nah tuh, coba kita ganti warna, color. Kalau jadi blue deh, colors blue. Nah, terus nih. Kalau teman-teman ada pertanyaan, pertanyaan aja ya. Terus kita ada, nah text fill. Nah text fill ini sangat penting ya, karena kalau kita bikin aplikasi, nggak semua, tapi hampir semua itu pasti ada login sama ini ya, login atau register gitu. Nah, login register itu kita pasti pakai text fill. Jadi di sini contohnya tadi bikin ulang dulu deh. eh yang komen dulu, komen, komen, kemana? Komen dulu. Dari sini, contohnya kalau kita di sini kan, nah ini contohnya ini dulu deh, teks dulu, gitu lah, login. Nah di sini kita pasti ada ah, di bawahnya kita pasti input ya, input. Nah di sini input tuh kita untuk inputan itu biasanya kita pakai text fill. Jadi nah, di sini text fill nih, text fill nih. Di sini ada apa aja? Banyak ya. Jadi autocorrect juga ada, ini autofocus juga ada. Apa nih? Nah, di sini contohnya uh, kita pakai untuk email ya. Email dulu. Jadi decoration, input decoration. Di sini apa ini? Ada harusnya ada hint text ya, hint. Nah hint nih, hint. Nah hint text nih. Nah, untuk hint text ini kita coba pakai. Kalau ini email ya, email. Berarti email. Karena kita coba ini dulu deh.
Coba lihat dulu. Sini gimana nih? Nah ini belum ada ya. Berarti kita cerak dulu. Nah, jarak berarti size box ya. Jarak di sini, jarak berarti X-nya 20 gitu lah. 15 tuh. Terus kalau nanti kita ada, contohnya kalau kita mau eh di sini kan ada kontrol nih. Kontrol itu tujuannya untuk eh, kita memegang ini. Ah, contohnya kita bikin ah, begini, email sama ada inputan dari user, email sama paspor. Nah, kita mau nge-hold inputannya itu kita pakai controller namanya. Jadi biasanya di teks ini kita namanya controller. Tapi kali ini kita belum bahas controller karena itu udah masuk ke advance ya. Jadi itu untuk uh, di sini ada obscure text. Jadi obscure text itu untuk ini ya. uh, Biasanya untuk paspor biar biar ini ya kita tidak bisa lihat. Contohnya obscure text ini gini. Contohnya, ini hapus dulu deh. Hmm, apa tuh? Ada, nah ini obscure text-nya. Contohnya kalau di sini true nih, true. Biasanya true sih. Nah, true atau false. Kalau true berarti ini ya, dia obscure ya. Jadi obscure. Next. Jadi di Flutter app biasanya kita menggabungkan uh, widget-widget untuk membuild UI yang bagus ya. Contohnya di sini kita coba bikin UI sederhana dulu deh. Contohnya kita bikin kolom teks, text field terus text box buttonnya. Atau kita nggak di sini kita bikin login aja, login button biar lebih bagus ya. Di sini harusnya, bentar deh, nggak tengah. Oh, ini masih kolom ya. Kolom artinya kolom terus ini ya. Bentar. Nah, ini untuk ini ya. Oh, yang belum ya. Hint text itu untuk kasih hint kalau oh ini field ini untuk apa? Contohnya di sini kita email biar dia tahu kalau ini untuk inputan email gitu. Contohnya di sini kalau kita input nih. Nah, kalau di sini kan kita kasih obscure text itu kan. Jadi kalau true berarti dia tuh uh, nah, kita tidak bisa lihat ya. Tapi ini hanya untuk paspor. Bagusnya hanya untuk paspor. Di sini kita nggak usah kasih obscure text. Jadi defaultnya itu dia udah ini ya false ya. Jadi coba kita save. Nah ini bisa nih. Contohnya, bentar. Contohnya tes email. Nah ini untuk ya terus ini yang di bawah kita ini aja copy aja. Ini untuk eh
Untuk paspor ya, paspor. Jangan untuk paspor, pastinya kita mau kasih ini ya, obscure text. Jadi di sini baru true. Oh, tapi kita nggak belum ada ini ya, belum ada jarak size box. Size box ini kita kasih, oh ini belum ya. Berarti 10 aja, nggak apa-apa. Nah, tapi kita lihat belum ini ya, belum. Berarti kita kasih padding biar itu uh, kelihatannya baik, baik ya. Di sini, di sini juga biar padding. Nah, di sini tuh kan 8. Contoh di sini coba kasih 18 deh. Nah, ini dulu lumayan bagus ya. Tapi bagusnya ini ya. Di sini aja lah. Sini biasa. Padding. Bisa ya. Jadi di sini untuk login sport. Ini kan kita tidak bisa ini ya. Kita tidak bisa. Nah, ini obscure ya. Contohnya ini tes, tes, ini tes, terus tiga. Nah, ini obscure. Terus di sini kita bisa pakai button juga untuk nanti kita bisa klik kalau kita udah mau login nih. Di Batam sendiri itu ada berapa Batam ya? Biasanya ada, contohnya kita kayak dulu. Contohnya Batam, ada biasanya ada elevation button, elevation button, terus ada beberapa lagi kalau nggak salah. Tapi di sini saya pakai yang ini ya, elevation button. Contoh di sini, ini kita kasih nggak ada action dulu. Di sini kita bisa pakai teks untuk kasih tahu kalau ini login. Ah, login. Di sini login. Terus di sini, di sini tuh saya save. Nah, di sini ada login tapi belum ada space juga ya. Berarti kita ini dulu dah. Nah, ini kalau udah saya login. Terus untuk ah, ini adalah ini ya, contoh untuk gabungan ini ya, semua bukan semua, tapi beberapa widget untuk uh, hasilkan ini ya berapa satu page. Page di sini ini ada login page. Tulen ini login page ya. Sebelum kita lanjut ada ini ada pertanyaan nggak guys, teman-teman? Hmm. 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 Belum sampai ini ya jam 30 deh. 3.30 deh. Kalau nggak ada kita masuk ke live coding praktis ya.
Jadi untuk Flutter sendiri kalian bisa untuk dokumentasi Flutter ya, Flutter, Flutter Documents. Nah, di sini tuh lengkap banget ya untuk Flutter sendiri. Tuh mulai dari ini mau belajar apa aja di sini semua ada ya. Contohnya layout di sini, semua ada ya, guys. Contohnya di sini ada teks. Ini cara ini perbedaan row sama kolom di sini. Oh teman-teman, saya juga lupa bawa ini. Kalau di sini kalau mau pakai contohnya kita mau pakai image nih, uh, untuk di sini contohnya di sini ini mau pakai image nih, image tadi atas saja di atas sini. Kalau mau pakai image, contohnya di sini kalau mau pakai image kayak gini nih, berarti kalian langsung ini aja. Yang pertama-tama kalian lakukan adalah ah, simpan dulu image di folder project kalian ya. Contohnya biasanya saya bikin di sini bikin folder part namanya assets. Terus di sini di dalamnya biasanya saya kasih images, bukan. Atau simpelnya kalian simpan di sini dulu deh. Contohnya kita cari image deh, image image yang bagusnya gimana ya? Image. eh Contohnya di sini kita coba menampilkan image juga nih. Contohnya di sini kita mau image ya, image asset. Yang pertama kita lakukan adalah di Prospect YAML. Kita harus setup dulu di sini yang di aset ini. Di sini kita kasih ini dulu, root dulu. Rootnya itu assets, assets. Nah, di sini nggak ada ya, image nggak ada. Terus kita save. Nah, contohnya kalau mau di sini kita mau pakai image nih, berarti kita tinggal ini aja. Image berarti dari assets. Oh, kita belum simpan di sini ya. Kita simpan di sini dulu. Nah, di sini baru kita pakai nih. Di sini berarti kita mulai dari assets, terus langsung nama. Contohnya kalau di sini kita ada image folder lagi, terus yang image ini di dalam image folder kita harus eh, ke image folder dulu, image folder, terus baru ke image ini cat nih, ganti nama aja deh, ganti nama dulu jadi cat.
ini cat, terus di sini nama cat dot tipenya. Nah, tipe di sini JP, ya. Kita coba lihat ya, apakah bisa? Apakah bisa di sini, teman? Berarti ininya belum ya. Aset move, oh aset move on ya. Kan berat. Coba kita ini dulu. Ini, ini belum ya. Image. Coba reload lagi. Pap, ya, sudah bisa. Ini masih belum bisa. Nah, bisa kan? Jadi ini cara untuk kalau kita mau menampilkan ini ya, image ke dalam web kita. Jadi kalau untuk image ini nanti kalau teman-teman bikin project atau gimana, nah itu bisa diganti ke logonya aplikasi tersebut ya, project tersebut. Nah, ini untuk ini ya, teman, tugas untuk teman-teman ya. Jadi teman-teman harus buat uh, profile page atau profile view sederhana untuk yang pertama itu ada avatar, uh, terus yang kedua ada icon avatar. Ya, jadi untuk biasanya profile itu ada icon avatar terus ada icon person gitu, icon person ya itu biasanya di dalam terus di bawahnya ada nama uh, terus ada text field untuk ini ya email atau uh, full name juga bisa. Terus ada tombol simpan. Itu untuk tugas teman-teman ya. Jadi di sini uh, di sini saya kasih waktu 10 menit lagi. Kalau ada pertanyaan ini aja ya, langsung tanya aja ya, jangan sungkan guys. Hmm, Kalau malu untuk open mic, langsung chat aja gak apa-apa guys.
Ayo teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh di chat aja ya guys. Nah, untuk tugas linknya itu nanti dikirim ya ke, ke grup mobile. Ayo guys. Bagusnya pakai ini ya. Bagusnya pakai link repo-nya aja. Karena kita juga udah belajar kitab kan. Jadi pakai link repo aja. Oke. Nanti ada kita lanjut ke ini ya. Kesalahan umum yang paling ini ya sering dilakukan. Jadi eh kesalahan umum yang sering terjadi pada yang baru belajar untuk Flutter itu lupa menggunakan SQL karena dia itu adalah eh, widget yang benar-benar sangat
ini ya. Jadi kita kalau mau pakai kalau pakai dia kita akan ini lebih fleksibel. Dan kedua itu overflow pada row dan kolom. Jadi biasanya untuk mengatasi itu uh, biasanya pakai itu biasanya terjadi kalau kita pakai uh, kalau ada uh, list view atau uh, ada grid gitu. Tapi nanti untuk list view sama grid itu untuk study group selanjutnya baru kalian belajar ya. Terus ada terlalu banyak kontainer juga. Itu uh, salah ya teman-teman. Jadi kalau contohnya kalau ada banyak kontainer, dan ini pakai ada di Flutter juga ada grid atau yang lain. Jadi untuk yang terakhir tidak menggunakan size box untuk jarak ya. Jadi di ada beberapa yang uh, mereka pakai kontainer untuk membuat jarak antara widget-widget itu pakai kontainer untuk ya kasih jarak. Jadi untuk lebih baiknya kalau pakai ini ya, Flexbox untuk kasih jarak dan terakhir. Nah, di sampai ke 50 ya, sampai 50. Kalau nggak ada kita tutup ya. Jadi kalau ada teman-teman ada pertanyaan silakan chat aja atau open mic juga nggak. Hmm. Kalau saya mau mengingatkan bahwa untuk tugasnya itu ini ya, uh, uh, s- uh, deadline-nya biasanya Hamin satu sebelum sebelum study group selanjutnya. Jadi sebaiknya diingatin ya teman-teman. Hmm. Iya, biasanya Sabtu. Sabtu malam kan apa? Boleh banget kalau di readme GitHub dikasih ini ya, dikasih deskripsi atau misalnya cara ya boleh banget.
Ayo teman-teman lain, kalau ada pertanyaan, chat aja atau open mic. Jadi teman-teman, aku ada challenge nih buat kalian. Ntar ya challenge-nya bentar. Siapin dulu challenge-nya. Nah, challenge di sini itu tujuannya biar bisa bikin ini ya. Jadi eh, kita kan udah tahu kalau di sini ada text field ya, text field. Apa ini aja lah. Nah, ini aja. Nah, kita kan udah tahu nih ada text field nih. Kita juga ada input decoration kan ya. Nah, aku ada challenge buat kalian nih. Gimana caranya biar kita eh, ada border di atas di semua sisinya, teman-teman. Kita pakai ini apa nih? Di sini kan ada banyak nih, contohnya juga. Oh, bukan ini deh. Nah, di sini ada banyak nih. Pakai yang mana nih, teman-teman?
border. Nah, makanya di sini kita mau pakai border, berarti sini juga ada berapa nih? Kita bisa lihat nih, Kak. Ini ada outline border juga ada. Nah, di outline border itu ada berapa? Sini contohnya ada border side nih. Border side di sini tuh, dan ini berarti kita pakai namanya width. Di sini contohnya kasih dua deh. Nah, bisa kan? Nah, sekarang kita ini lagi coba untuk paspor. Paspor di sini, it's, nah coba di sini. Coba coba di sini untuk paspor. Paspor juga kita ada. Ini belum rapi kan ya teman-teman. Jadi kita dulu kalau mau pakai border, tinggal ini aja teman-teman. Sini ada namanya border. Terus ada misalnya border side, border, ah, dan border. Terus ada border side. Terus border side. Terus di sini ada width. Di sini kalau di atas berapa nih? Atas dua berarti di sini juga dua. Nah, gitu. Nah, tapi belum rapi ya. Jadi kita email ininya kita hilangin aja. Terus untuk di sini juga kita harus pakai ini juga. Login to your accounts. Account. Nah, udah bagus. Tapi paddingnya masih kurang. Jadi eh, padding. Contohnya padding di sini coba 28 deh. Nah, ini udah bagus. Tapi ini masih belum. Soalnya kalau kita klik pasti masih salah nih. Nah, ini masih gini kan. Jadi kita maunya itu, bentar. Nah, ini udah bisa teman-teman. Oh, iya, udah bisa deh. Nah, kita ini lagi. Ini egg-nya itu masih kurang. Jadi di sini tuh ini 20. Nah, ini bagus. Sini baru 15. Terus, hmm, ini untuk font size-nya kita tambahin. Style, uh, font, uh, text style, font size, tuh uh, coba 20. 20, oke. Terus kita mau bikin dia jadi bold nih. Font weight, font weight, nyala bold nih. Nah, juga untuk ini tuh style, font, uh, text style, font weight, font weightnya kita kayak kayak 100 aja agar lebih tipis. Oh ini enggak 100 deh. Ini berapa aja? 300 lah. Nah, bagus 300 guys. Dan di sini contohnya di sini klik eh, tes.
email. Ini bisa nih, contohnya di sini tes, tes 1 3. Nah, ini udah bisa, bisa kita nyalakan. Sekarang login nih. Sekarang login, 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 login. Di sini kita eh ini ya, pakai style dulu kita karena tekstil. Kita ganti jadi eh, color, jadi warnanya hitam. Eh, colors dot black. Terus kita ganti ini juga, font weight juga, font weight bold. Nah, itu teman. Jadi kalian teman-teman mau pakai controller juga, controller untuk iya. Contohnya di sini mau pakai controller ah untuk ngeholdin hold hold email nih. Contohnya di sini kita pakai kita ini dulu inisialisasi dulu di sini di atas di sini deh. ah Text editing, text editing untuk controller. Terus di sini ah, email controller lah, email controller. Kemudian text editing controller. Nah, sini kita bikin dua ya. Satu ini untuk paspor PW aja. Dan di sini kita nge-hold ini kan. Jadi kalau di sini untuk email, di sini kita kontrolernya pakai yang di atas, yang email controller. Biar dia itu bisa nggak, dia tuh bisa memainkan value-nya yang kita input sekarang. Jadi nanti kita bisa menggunakannya untuk uh, contohnya kita mau kirim data ke API. Nah, itu sering begini, Mas. Di sini untuk ini kita pakai controller dulu. Nah, controller di sini terus ada pakai controller. Bisa nih, teman. Ya, contohnya di sini kalau ini guys, contohnya kalau di sini kalau mau ini nanti kalau mau pakai untuk kayak API atau macamnya bisa, guys. Nah, di sini contohnya kita coba uh, tes apa dia itu print. Coba dia ini deh print bisa. Oh, ini harusnya belum reaktif ya. Oh, ini belum reaktif, jadi kan nggak bisa. Ini untuk coba print deh. Print deh. Ya. Hmm, email controller. Hmm, coba kita lihat dulu apakah dia itu bisa. Kalau hal ini tes
Oh, ini ada. Nah, ini bisa teman-teman. Tapi harusnya di sini belum bisa karena kita belum pakai ini ya, belum pakai uh, estate management. Jadi belum langsung ke ini. Jadi itu aja teman-teman. Jadi mungkin itu aja dari saya. Uh, saya mohon maaf kalau ada salah kata atau gimana. Dan thank you teman-teman. Udah boleh balik ke ini ya, main room ya teman-teman.